الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأفضلنا من جميع المخلوقات في هذه العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الملك الأعلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah kami menyampaikan wasiat kepada para jamaah pada umumnya, terlebih kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa melaksanakan terhadap segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekuat tenaga kita untuk kita tinggalkan dan kita jauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ma'asyiral muslimin, kita nantinya akan meraih kebahagiaan dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan di dunia saat ini, lebih-lebih kehidupan di akhirat nantinya. Kedua kalinya, ma'asyiral muslimin, ungkapan syukur tidaklah berhenti hanya di mulut saja, hanya di lisan saja. Marilah syukur itu kita tingkatkan dalam bentuk perbuatan. Kita hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat adalah juga termasuk syukur dalam bentuk perbuatan. Karena atas nikmat Allah, atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama anugerah keimanan, kita hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan dengan syukur yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa selalu memberikan tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dan yang lebih dari itu, ma'asyiral muslimin, dengan pandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari segala musibah, dijauhkan oleh Allah dari bencana, dijauhkan oleh Allah dari segala kesedihan dan kesusahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada 3 orang sahabat Nabi bertamu ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Nabi masih berada di dalam kamarnya. Kemudian 3 orang itu ditemui oleh salah satu istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang itu menanyakan perihal tentang kehidupan Rasulullah terkait dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai istrinya menceritakan ihwal kehidupan dan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, ketiga sahabat itu kemudian mengatakan, alangkah apa yang aku lakukan masih jauh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari mereka mengatakan, saya akan berpuasa sepanjang tahun, saya akan berpuasa setiap harinya sepanjang tahun. Kemudian yang kedua mengatakan, saya akan bangun, saya tidak tidur setiap malam, dan saya akan beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiganya mengatakan, saya akan meninggalkan wanita, saya akan tidak selamanya menikah, dan akan saya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah mendengar
ucapan dari 3 orang tersebut, Rasulullah menemui mereka dan Rasulullah mengatakan kepada mereka, wa inni la akhsyakum ilallahi wa atqakum minkum. Saya ini adalah seorang nabi yang sudah jelas saya lebih bertakwa dibandingkan dengan engkau, tetapi saya tidak akan melakukan seperti apa yang akan engkau lakukan. Aku berpuasa, tapi aku tidak setiap hari berpuasa. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku tiap malam sholat kepada Allah, tapi aku pun sebelumnya tidur, dan bahkan sesudah sholat bangun malam itu pun aku tidur. Aku tidak kemudian semalam panjang itu beribadah kepada Allah. Aku tidak meninggalkan wanita karena aku menikah dan aku berkeluarga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah itu bagaimana Rasulullah mengajarkan akan perilaku kita dalam menyikapi akhirat dan menyikapi dunia. Islam memandang akhirat dan dunia adalah 2 hal yang saling berkaitan, bukan sesuatu yang saling bertolak belakang atau bahkan bertentangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Rasulullah, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratuhu li dunyahu. Bukanlah orang yang paling baik di antara kalian adalah seseorang yang meninggalkan kehidupan dunianya dengan tujuan untuk akhirat saja, ataupun dia meninggalkan akhirat hanya untuk meraih kehidupan dunianya. Fa innad dunya balagun ilal akhirah, karena dunia ini adalah jembatan, dunia ini adalah perantara yang mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat. Tidak akan ada dunia, tidak akan ada akhirat sebelum ada dunia. Akhirat bisa kita raih, akhirat bisa kita tuju, kita bisa sampai kepada akhirat. Terlebih dahulu kita sebelumnya harus melewati kehidupan di dunia ini. Karena itulah ma'asyiral muslimin, Islam mengajarkan keduanya haruslah berjalan seiring dan seimbang. Keduanya tidak boleh saling bertentangan, keduanya harus saling melengkapi antara dunia dan antara akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah." Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Raihlah olehmu kehidupan dunia, kerjalah kamu sebanyak-banyaknya dengan pekerjaan yang keras, dengan pekerjaan yang giat, tapi jangan lupa kehidupan dunia juga sangat penting. Ibadahlah kalian sekeras-kerasnya, rajinlah beribadah, perbanyaklah ibadah kepada Allah, tapi janganlah engkau lupakan bagianmu dalam kehidupan dunia. Akhirat dan dunia haruslah berjalan seiring seimbang, dan akhirat itu juga menjadikan kehidupan dunia kita semakin beribadah, semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin, Rasulullah memberikan sebuah gambaran tentang akhirat begitu indah. Kata Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini laksana sawah ladangnya dari akhirat. Sehingga apapun yang kita tanam ketika di sawah, di ladang itu apa yang kita tanam, maka nantinya yang kita panen adalah sesuai dari biji yang kita tanam. Jikalau kita menanam di ladang itu biji semangka, maka pasti dia nanti akan kita petik semangka dalam bentuk panen buah-buahan yang banyak. Artinya ma'asyiral muslimin, di dunia ini perbanyaklah perbuatan baik sebagai bentuk menanam, sebagai bentuk kita menanam di dunia ini. Dan nanti di akhirat, dari buah yang dari biji yang kita tanam ketika di dunia itu, mudah-mudahan nanti di akhirat kita petik sebagai sebuah buah kebaikan, sebagai bentuk kebaikan, sebagai akhir dari kehidupan kita. Kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia penting, akhirat juga penting.
Duanya harus berjalan seimbang. Bahkan Rasul mengatakan, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Ilmu inilah yang bisa mengantarkan kita menuju pada kebahagiaan dunia juga kebahagiaan di akhirat. Semoga ma'asyiral muslimin, kita dan keluarga kita digolongkan oleh Allah sebagai hambanya yang bahagia dunia juga bahagia di akhirat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.